Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fitri Afkarina dari kelas 12 ATP 2. Di sini saya ingin mempresentasikan pada materi pengujian produk. Pengujian produk adalah bagian dari pengembangan produk. Pengujian produk juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan di mata konsumen. Tujuan pengujian produk: yang pertama, persyaratan produk dapat terpenuhi. Yang kedua, alat demonstrasi produk. Yang ketiga, menetapkan kesesuaian produk dalam penggunaan akhir. Yang keempat, menyediakan dasar komunikasi teknis produk. Yang kelima, informasi perbandingan dengan produk lain. Yang ketujuh, upaya menciptakan produk yang bertanggung jawab secara hukum. Yang kedelapan, membantu pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan potensi penghematan. Sedangkan keuntungan dan resiko dari pengujian produk yaitu: yang ke-1, menjajal strategi pemasaran. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Yang keempat, membantu produsen mencermati kesalahan. Pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerintah. Pemerintah berperan menetapkan standarisasi produk sehingga konsumen dapat terlindungi untuk produk barang dan menetapkan undang-undang sebagai konsumen untuk produk jasa. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan sendiri berperan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Peran organisasi konsumen dalam pengujian produk berperan sebagai perwakilan kepentingan konsumen atau klien kepada produsen dan pemerintah. Bentuk-bentuk dari pengujian produk: yang pertama, pengujian fungsi. Yang kedua, pengujian lihat dan pegang. Yang ketiga, tes penggunaan. Sedangkan metode pengujian produk ada 3 metode, yaitu metode nomanik, metode sekensial, dan pengujian perbandingan. Standarisasi dalam melakukan pengujian produk. Standarisasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting apabila akan melakukan pengujian produk, barang, atau jasa. Pengertian standarisasi. Standarisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan atau ukuran yang dipergunakan sebagian dasar pembanding kuantitas, kualitas, nilai, dan hasil produk. Proses standarisasi untuk produk barang. Yang ke-1, rute produk. Rute yang menetapkan operasi urutan, pusat-pusat kerja, standar, dan peralatan. 2. Proses rencana, menyediakan lebih rinci instruksi dengan langkah demi langkah termasuk dimensi yang terkait dengan operasi individu, parameter mesin yang digunakan, urutan perintah, dan pemeriksaan jaminan kualitas. Perakitan sama dengan untuk mendukung pembuatan gambar atau sebagai lawan dari gambar teknik untuk menentukan bagian. Menentukan alur pelayanan dan konsultan pajak. Respon klien untuk menggunakan jasa konsultan pajak dihubungi dengan bagian humas menuju alur berikut, yaitu kepada bagian pelayanan yang konsultan pajak. Standarisasi dalam produk barang. Stiker berkode Samsat. Standarisasi produk stiker berkode Samsat ini pada umumnya dalam bentuk standar mutu produk. Standarisasi dalam produk jasa pelayanan pajak dan konsultan pajak. Syaratnya yaitu: yang ke-1, memiliki SIUP. Kedua, memiliki tenaga di bidang perpajakan yang beroperasional. Yang ketiga, memiliki standar baku pelayanan prima. Yang keempat, memiliki standar sesuai dengan ketentuan umum tata cara perpajakan. Dan tadi itu 4 syarat dari standarisasi dalam produk jasa pelayanan pajak dan konsultan pajak. Lanjut, standarisasi untuk produk bank, BPR, dan Kospin. Seperti produk simpanan dan produk kredit memerlukan suatu standarisasi dan diatur berdasarkan regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK. Pengendalian umum.
Pengendalian umum adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produk, baik produk, barang maupun jasa. Pendekatan pengendalian mutu. 1. Elemen-elemen produksi. 2. Dokumentasi produksi. 3. Elemen muak. 4. Pengendalian produksi. Tujuan pengendalian mutu untuk mendapatkan produk yang cacat. Hal itu dilakukan guna menjamin kualitas yang merupakan upaya untuk meningkatkan dan menstabilkan proses produksi dan proses-proses untuk menghindari isu-isu yang mengarah kepada kecacatan di tempat pertama, yaitu pabrik. Sedangkan pendekatan dalam pengendalian mutu. 1. Statistical Quality Control atau biasa disingkat SQK, memakai metode statik. Yang kedua, Total Quality Control atau TQK, tak hanya dilakukan pada produk namun seluruh departemen. Yang ketiga, Statistical Process Control atau SPK, menggunakan diagram kontrol dan umpan balik. Yang keempat, Company with the Quality Control atau TQM, metode TQK yang dijalankan di Jepang. Yang kelima, Total Quality Management atau biasa disebut TQM, menggunakan sebagian teknik SQC. Yang keenam, 6 Sigma atau biasa disingkat ES, pendekatan SQC yang diterapkan di bidang bisnis. Nah, tadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pengujian produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.